Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel ini, Sarjana Kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai teori hibridisasi dan bentuk molekul. Nah, teori hibridisasi ini seperti penggabungan orbital gitu untuk membentuk orbital hibrid gitu. Nah, dalam kimia hibridisasi adalah sebuah konsep bersatunya orbital-orbital yang atom yang membentuk orbital hibrid yang baru. Contohnya nanti orbital S menjadi bergabung dengan P menjadi orbital sp. Nah, sesuai dengan ikatan atomnya. Konsep orbital-orbital yang terhibridisasi sangatlah berguna dalam menjelaskan bentuk orbital molekul dari sebuah molekul tersebut. Nah, konsep ini adalah bagian tak terpisahkan dari teori ikatan valensi. Walaupun kadang-kadang diajarkan bersamaan dengan teori FSPR, teori ikatan valensi dan hibridisasi sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan teori FSPR karena nanti akan ada kesenjangan seperti itu dengan teori FSPR yang kita kenal seperti itu. Nah, jadi penggabungan tadi itu penggabungan dari orbital-orbital tadi maka akan membentuk suatu bentuk molekul nanti. Kalau misalkan tidak ada penggabungan orbital maka bentuk molekul yang seharusnya diramalkan itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, bentuk molekulnya seperti itu. Nah, teori hibridisasi dipromosikan oleh kimiawan Linus Pauling dalam menjelaskan struktur waktu itu sederhana yaitu CH4 gitu. Karena CH4 sendiri nanti akan ada hibridisasi juga nanti sehingga seharusnya bentuk molekulnya apa maka akan menjadi seperti apa gitu atau linier gitu kan karena CH4 dia tidak memiliki elektron bebas gitu kan. Nah, menurut teori ini bentuk molekul ditinjau dari adanya ikatan yang terjadi pada orbital-orbital elektron terluarnya. Contohnya ini pembentukan BeCl2. Nah, atom B kan memiliki 4 elektron kan dan konfigurasinya adalah untuk Be sendiri nih 1s2 2s2. Tapi kan ternyata untuk membentuk dengan BeCl2 harus mengosongkan 2 elektron kan karena Cl itu elektron valensinya 7 untuk membutuhkan 1 untuk membentuk oktet gitu sehingga harus ada eksitasi gitu atau dia lompat gitu untuk elektron dari 2s lompat ke orbital 2p. Jadi nanti dia akan mengosongkan di orbital 2s dan 2p gitu untuk si Cl ini bisa masuk untuk berikatan gitu. Jadi nanti BCl2 itu adalah orbital hibridanya adalah sp karena 2s sama 2p terhibrid atau tergabung atau menjadi satu gitu. Jadi sehingga orbital hibridanya adalah sp gitu. Bukan 1s2 s2p enggak, karena kan yang terhibrid yang mana? Yang terhibrid adalah yang 2s menuju ke 2p, maka seperti itu. Nah, pembentukan molekul BH3 juga sama gitu kan. Kan atom B gitu kan memiliki 5 elektron dalam konfigurasi elektronnya. Nah, keadaan dasarnya ya sama 1s2 2s2 2p1 gitu kan. Tapi kan kalau 2p1 kosongnya 1, sedangkan butuhnya hanya ada 3 gitu kan untuk mengisi ruang yang kosong untuk membentuk ikatan, maka akan mengalami eksitasi atau elektronnya melompat gitu ke orbital yang lebih tinggi sehingga nanti 2s, 2px dan 2py yang akan terisi gitu, masing-masing 1 atau terisi setengahnya. Nah, baru si H3 ini kan memiliki 1 elektron untuk membentuk duplet, maka dia memerlukan elektron 1 lagi kan untuk berikatan. Maka dia akan masuk ke orbital-orbital yang kosong tersebut mengisi 3-3-nya sehingga nanti 2s, 2ps dan 2py nanti akan terisi sehingga orbital hibridnya adalah sp2 dari 2s dan 2p. Bukan dari 1s nggak dihitung karena kan dia tidak terhibridisasi atau tidak terlompat atau tidak tereskitasi seperti itu. Nah, belum untuk molekulnya segitiga gitu kan karena orbital hibridanya itu sp2 seperti itu. Nah, dari orbital hibrida ini kita juga bisa meramalkan gitu loh bentuk molekulnya. Nanti akan kecenderungannya ya teori ikatan valensi gitu, gimana ikatan-ikatannya akan membentuk suatu bentuk molekul. Nah, ini adalah contohnya yaitu orbital asal dan orbital hibridanya. Orbital asalnya kan sp nih. Tadi yang awalnya nggak kosong gitu kan, ternyata diisi menjadi sp bergabung, maka bentuknya linier. spp, sp2 sekitar sama sisi, spp, sp3 tetrahedron, sppd nah kan membentuk tuh. Nah, berarti kan sp3d terus sama sp3d2. Nah, bentuk molekul berkaitan dengan susunan ruang atom-atom dalam molekul. Jadi susunan atom-atom itu akan membentuk molekul gitu. Bisa tetrahedron, bisa tetrahedron dan sebagainya. Nah, molekul-molekul sederhana dapat diramalkan bentuknya berdasarkan pemahaman tentang bagaimana struktur elektron dalam molekul. Nah, cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak menolaknya. Contohnya PEB gitu kan. PEB adanya PEB dan PEI. Nah,
karena PeB sama PeI berpengaruh, maka akan mempengaruhi dari bentuk molekulnya. Kalau misalkan dia nggak mempunyai PeB, maka bentuk molekulnya bisa linier karena sejajar, untuk jari-jari tangannya tuh sama gitu kan, sejajar sama gitu kan, sama panjang gitu. Tidak ada tolakan yang berarti dari PeB, pasangan elektron bebasnya gitu. Nah, bentuk-bentuk molekul untuk videonya nanti akan saya share gitu kan ya. Nah, seperti itu tadi. Jadi bentuk-bentuk molekul ini berdasarkan juga terhibridisasi, bagaimana sih dia nanti bentuknya sp2, bentuk molekulnya apa juga itu bisa terhitung gitu. Nanti dihitung pas, tapi hitung pastinya itu dengan menggunakan tadi FSPR atau ikatan valensi itu, untuk bagaimana dia menghitung ada berapa sih pasangan elektron bebasnya, ada berapa sih pasangan elektron ikatannya gitu. Sehingga pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan itu nanti akan membuat bagaimana bentuknya itu berbeda. Yang awalnya seharusnya mungkin linier menjadi bentuknya tetrahedral karena adanya persimpangan atau gaya tolakan yang terjadi antara PeB dan PeI atau PeI gitu. Contohnya AXE2 dan AX3 kan linier tuh, sama sisi atau linier, sudutnya sama gitu kan, karena dia nggak punya PeB, yang nggak punya yang mendorong atau menolak energinya besar gitu. Beda halnya dengan AX2E, bengkok gitu kan, dia bengkok, yang bagian hijau-hijau itu kan AX2 atau ikatan. Nah, itu tuh lebih rapat sudutnya daripada yang antara PeI dan PeB yang warna biru gitu. Beda untuk sudutnya karena si PeB ini mendorong atau menolak kuat, jadi dia lebih lebar gitu untuk sudutnya daripada si pasangan elektron ikatan yang sudutnya itu lebih kecil gitu. Beda halnya dengan AX3E tuh, trigonal itu kan di atas dia sudutnya lebih besar. AX2E2 juga itu, dia yang atas itu sudutnya lebih besar daripada yang bawah karena tadi energi tolakannya yang pasangan elektron bebas itu lebih besar daripada pasangan elektron ikatan.